Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Are you okay today? I hope all of you are in good condition. Apa kabar hari ini anak-anakku? Mudah-mudahan kita semua pada pagi hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat anak-anakku, sekali lagi Bapak tekankan bahwa wabah COVID-19 masih ada dan itu memang ada. Tetap jaga kesehatan kita, lakukan protokol kesehatan yang 5M tadi, kemudian tetap tinggal di rumah ketika tidak ada urusan yang paling penting, ya. Tetap semangat anak-anakku. Tidak ada alasan untuk tidak belajar, ya. Now, welcome back to our English lesson. And now we are discuss about report text. Oke anak-anakku, untuk pada pagi hari ini ada 3 hal atau 3 materi yang akan Bapak sampaikan kepada kalian yang kaitannya dengan report text, ya. Yang pertama itu adalah definition of the report text, itu adalah pengertian. Yang kedua itu adalah generic structure, ya, urutannya, generic structure-nya. Dan yang terakhir itu adalah karakteristik atau ciri-ciri daripada text report, ya. Silakan nanti kalian simak, ya, videonya. Kemudian silakan kalian rangkum, kalian pindahkan video ini ke dalam bentuk tulisan kalian, ya. Oke. Ya, baik anak-anakku, kita simak pembahasan yang pertama, yaitu definition atau pengertian. Kalian juga bisa baca, ya. Oke. Report text itu adalah teks yang mendeskripsikan sesuatu atau benda-benda secara umum. Contohnya berbagai benda atau fenomena alam, buatan, dan sosial yang ada atau terjadi di lingkungan kita. Text report mengupas suatu hasil pengamatan, penelaahan, penelitian, observasi, atau studi tentang benda atau binatang, orang atau tempat. Nah, ya, dengarkan. Untuk report text ini memang hampir mirip atau sama dengan deskripsi atau teks deskriptif, ya. Bedanya apa? Bedanya itu hanya jamak dan tunggal saja. Kalau report text itu mengupas benda atau orang yang berbentuk jamak, ya, atau plural, sementara deskriptif itu mengupas benda atau orang itu berbentuk tunggal atau single. Kemudian yang kedua itu tentang generic structure. Nah, untuk generic structure untuk report text itu hanya 2, ya. Yang pertama itu adalah general classification atau klasifikasi umum, itu adalah tentang pengantar tentang sesuatu atau fenomena yang akan dibahas awalnya, ya. Dan yang kedua itu description atau deskripsinya. Itu yaitu yang menerangkan sesuatu atau fenomena yang dibahas, meliputi bagian-bagian kualitas dan perilaku. Ingat, ya, setiap teks itu mempunyai generic structure-nya, ya. Nah, ini untuk report text itu hanya 2. Yang pertama general classification dan yang kedua itu adalah description. Nah, sekarang kita lari yang ketiga, pembahasan yang ketiga, yaitu tentang karakteristik atau ciri daripada report text, ya. Itu yang pertama itu adalah bahwa report text itu menggunakan bentuk waktunya, pola-pola kalimatnya itu adalah bentuk kalimat simple present tense, ya. Mungkin kalian juga pernah
pernah dengar lah, pernah membahas tentang pola kalimat simple present tense itu seperti apa ya. Simple present tense ketika di kelas 7 atau di kelas 8 ya. Nanti kita bahas ulang minggu depan atau minggu depannya lagi ya. Yang kedua itu adalah menggunakan kata benda umum atau general nouns ya. Dan yang ketiga menggunakan kata kerja yang saling berhubungan atau relating verbs ya. Dan yang keempat itu adalah terdiri dari sebuah objek ditambah objek tentang alam lainnya. Oke, terakhir ini Bapak tampilkan contoh daripada text report ya. Namun mohon maaf karena keterbatasan layar, sebenarnya contoh text report ini ada 3 paragraf, namun tidak bisa tampil semua karena keterbatasan layar. Tapi tidak perlu khawatir, nanti akan Bapak sampaikan kepada kalian dalam bentuk file Word ya. Nanti akan Bapak kirimkan di grup WA kita ya, grup WA kelas 9. Nah, silakan kalian nanti dibuka, dianalisis ya. Karena minggu depan insya Allah kita akan bahas generic structure-nya. Nah, generic structure-nya pada bacaan di sini ya. Seperti di awal tadi Bapak sudah bilang bahwa generic structure pada report text itu ada 2 ya. Yang pertama itu adalah general classification dan yang kedua itu adalah description-nya. Nah, nanti kita akan lihat nih di teks ini mana yang termasuk general classification dan mana yang termasuk deskripsinya ya. Nanti namun sebelum Bapak bahas, Bapak sampaikan itu mana, silakan kalian coba-coba dulu ya, coba-coba dulu. Oke anak-anakku, untuk pembelajaran pada pagi hari ini ya, di tanggal 16 Februari 2021 Bapak cukupkan dulu sampai di sini ya. Kali lagi Bapak berpesan pada kalian, tidak ada alasan untuk tidak belajar sekalipun dalam musim pandemi seperti ini ya. Pembelajaran itu bukan hanya sekedar tatap muka. Pembelajaran bukan hanya bisa dilakukan di dalam kelas ya, dimanapun bisa. Silakan jadikan semua alat yang kalian punya itu sebagai alat pembelajaran. Misalkan handphone yang kalian punya, pakai dengan bijak ya, gunakan dengan bijak ya. Jadi silakan kalian dapatkan ilmu pengetahuan sebanyak mungkin melalui Android yang kalian punya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar. Belajar dan belajar. Kemudian kali lagi Bapak tekankan, patuhi atau gunakan protokol kesehatan ya, supaya kita terhindar dari wabah yang mendunia ini. Kemudian setiap pagi lakukan olahraga kecil biar imun kita tetap stabil atau bahkan meningkat ya. Untuk pembelajaran minggu ini Bapak cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your watching. Thank you for your attention ya. See you next week in the virtual ya. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.